Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Amanda dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian agama, asal-usul agama, macam-macam agama, fungsi dan tujuan agama. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI, agama merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Dan pengertian agama secara umum yaitu adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, serta manusia dengan lingkungannya. Lalu yang kedua itu ada asal-usul agama. Secara umum, agama muncul dari keyakinan yang sudah tertanam kepada orang-orang terdahulu. Sebagian penganut agama menunjukkan bukti kebenaran keyakinannya dengan berbagai dokumentasi keagamaan. Sebagian lainnya juga meyakini dalam hatinya saja. Penganut meyakini agama adalah perintah Tuhan yang disampaikan melalui manusia pilihan nabi yang ditaati. Lalu ada 3 agama tertua. Yang pertama itu agama Kristen, Yahudi, dan Islam. Ketiga agama tersebut memiliki sejarah atau asal-usul yang sama, yaitu dari asal-usul bangsa Semit. Bangsa Semit berasal dari Jazirah Arab. Kata Arab yang pertama kali muncul pada abad ke-9 sebelum Masehi. Bangsa Arab tidak semuanya itu memiliki mengimani agama Islam. Ada Yahudi dan juga ada yang agama Kristen. Agama Islam, Yahudi, dan Kristen mempunyai gagasan dasar yang sama, yaitu percaya kepada satu Tuhan. Lalu yang ketiga itu ada macam-macam agama. Yang pertama yaitu agama Islam. Menurut agama Islam, manusia diciptakan oleh Allah tidak untuk hidup sia-sia, namun diberi amanat untuk beribadah kepadanya. Melalui ibadah, manusia dapat mencapai kehidupan yang berguna dan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pemuka agama Islam biasanya disebut dengan ustadz atau imam. Hari raya umat Islam adalah hari raya Idul Fitri. Tempat ibadah umat Islam di masjid, sedangkan kitab suci Al-Quran. Lalu yang kedua itu ada agama Katolik. Agama Katolik masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Portugis. Pedagang tersebut berdagang di daerah di sekitar Maluku untuk membeli rempah-rempah. Ajaran utama agama Katolik adalah hukum cinta kasih. Hukum tersebut mengajarkan untuk mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri, juga diajarkan untuk mencintai musuh kita. Hari raya Katolik adalah hari raya Natal. Pemimpin agama Katolik biasa dipanggil dengan sebutan pastor. Tempat ibadah agama Katolik adalah di gereja, sedangkan kitab suci agama Katolik itu disebut Alkitab, tapi Alkitab juga biasanya disebut dengan Injil. Yang ketiga itu agama Kristen. Ajaran, kitab suci, hari raya, dan tempat ibadah agama Kristen sama dengan agama Katolik. Karena sebenarnya Kristen adalah bagian dari Katolik. Kristen melepaskan diri dari Katolik karena pada zaman itu para pemuka agama Katolik seringkali memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadi dan untuk memuaskan hawa nafsu. Lalu yang keempat itu ada agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Indonesia beberapa tahun setelah masuknya Hindu. Pemuka agama Buddha biasa disebut biksu, itu untuk laki-laki, dan biksuni perempuan. Tempat ibadah umat Buddha disebut vihara, sedangkan hari besarnya adalah hari Waisak. Tujuan utama umat Buddha adalah mencapai Nibbana. Untuk mencapai Nibbana, umat Buddha melakukan punna, berpahala sebagai penghormatan tertinggi pada Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah kitab suci Tripitaka. Yang kelima yaitu agama Hindu. Pemuka agama Hindu adalah Wasi, sedangkan tempat ibadah umat Hindu adalah di Pura. Hari besar disebut hari besar agama Hindu itu disebut dengan Nyepi.
Saat Nyepi, umat Hindu berada dalam rumah dan merefleksi hidupnya agar mereka dapat hidup lebih baik. Para umat penganut Hindu selalu memegang teguh ajaran-ajaran berasal dari kitab suci Weda. Dan yang terakhir yaitu adalah Konghucu. Konghucu adalah agama yang berasal dari Cina. Konghucu masuk ke Indonesia melalui para penduduk Cina yang mengembara ke Indonesia. Tempat ibadah agama Konghucu adalah di Kelenteng. Sedangkan kitab sucinya ada 3, yaitu kitab suci Wuching, kitab suci Susi, dan Hawking. Hari raya Konghucu adalah hari raya Imlek. Dan yang keempat itu tujuan dan fungsi agama. Walaupun di Indonesia ini memiliki beragam agama, tapi tujuan dan fungsinya itu pasti sama. Untuk tujuan agama yang pertama yaitu untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya dengan cara lebih baik melalui pengajaran dan aturan, di mana ajaran dan aturan tersebut dipercaya berasal dari Tuhan. Yang kedua, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan bagi manusia. Yang ketiga, untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal, baik, dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, untuk membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ketika mati kelak. Lalu fungsi agama. Yang pertama itu sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun berkelompok. Yang kedua, sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya, dan juga sesama manusia. Sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia. Sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Yang kelima, sebagai cara manusia mengungkapkan estetika atau keindahan alam semesta dan segala isinya. Yang keenam, sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.